Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Langit Biru 01. Jika berbicara tentang politik pasti identik dengan pemerintahan, kepemimpinan dan kekuasaan. Sebagian besar masyarakat berpendapat jika politik itu jelek dan kotor. Sebenarnya yang jelek dan kotor di sini bukanlah politiknya. Akan tetapi yang jelek dan kotor itu yang lagi ada di depan layar. Yang kotor itu melainkan personil, organisasi atau orangnya yang salah. Nah, kembali lagi nih ke arah sineas asal Indi, Mania, yang telah sukses menyajikan tontonan yang mengisahkan tentang gejolak politik dan pemerintahan. Lalu mereka mengkolaborasikannya dengan nuansa horor nih, yang tak lain judul film tersebut adalah Baga Mati. Mau tahu gimana ceritanya? Siapin amunisi duduk di kursi dan silent notifikasi. Baga Mati and let's set. करियर में आज कौमा नहीं। Film dibuka dengan latar sebuah hutan yang dilanjutkan oleh langkah kaki gadis kecil yang sedang menikmati perjalanan pulangnya. Lalu dia harus terkejut melihat apa yang sedang terjadi di depannya. Dengan cepat ia pun berlari membalikan arahnya. Namun gerakannya harus terhenti guys, yang membuatnya kehilangan nyawa tanpa harus menangis. Nggak hanya itu, bersamaan juga ayah dan ibunya yang ikut kelar secara misterius. Di sisi lain, Direktur Khusus CBI yaitu Merdanunsai bertemu dengan seorang menteri yang memintanya untuk menyelesaikan permasalahan yang penting di negaranya. Kemudian ia pun menjelaskan masalahnya sampai dia harus memutarkan video yang menjadi alasan mengapa masalah tersebut penting. Dalam video tersebut tergambar Tuan Aswar Prasad yang menjabat sebagai Menteri Sumber Daya Air sedang berada di acara konferensi pers yang dibuatnya. Dan wartawan yang hadir sana memanfaatkan acara itu untuk meminta jawabannya tentang perampokan arca kuno yang terjadi di 12 kuil di negaranya dalam waktu 6 bulan terakhir. Kemudian tanggapannya bahwa dirinya merasa malu saat pemerintahan tidak berani menangkap pelaku pencuriannya. Lalu, atas pandangannya itu dia rela jika diminta untuk memperjuangkan kasus tersebut. Bahkan dirinya juga telah menyiapkan jaminan jika dalam waktu 15 hari kasus tidak terungkap, maka dia akan mundur dari jabatan dan karir politiknya. Setelah itu pun dia menunjukkan surat pengunduran dirinya yang berada dalam genggaman tangannya. Selanjutnya wartawan lain menyampaikan pertanyaannya apakah putra-putrinya akan menjadi politisi juga. Lalu dia memberikan jawaban dengan memperkenalkan seorang laki-laki bernama Ajay, anak dari petani biasa yang sangat bersemangat untuk melayani publik. Ialah pewaris karir dari politiknya. Dan keputusannya itu adalah untuk membersihkan nama baik politik India. Setelah menyaksikan video itu, Danunsai berbeda pendapat, dan dia menolak tugas tersebut. Menurutnya, Swart Prasad adalah orang yang baik dan tidak setuju jika dia dijadikan target. Kemudian asisten menteri menerangkan dalam kasus pencuriannya dia mencoba menjadi pahlawan kesiangan padahal dirinya pernah menolak kasus lain yang mirip dan tidak memenjarakan pelakunya. Akan tetapi Danunsai tetap keberatan dan memilih untuk pergi. Lalu menteri pun membiarkannya, namun dia hanya berpesan bahwa mereka akan tetap mengusut keterlibatan Aswar Prasad dalam kasus tersebut dan memintanya untuk memutus wakil direktur CDI Natarasan untuk menangani masalahnya tersebut. Lanjut guys, keesokan harinya sebuah kantor yang berlokasi di Hyderabad kedatangan 2 mobil yang beriringan. Kemudian Natarajan yang datang berpakaian merah marun turun dari salah satu mobilnya dan segera masuk ke dalam kantor tersebut. Gak lama berselang di dalam kantor, Sambat datang dengan memperkenalkan dirinya. Dan dia adalah petugas yang menangani kasus pencurian arca pertama kali terjadi. Setelah itu, mating pun dimulai. Berawal dari Natarajan yang menjelaskan secara inti masalah tersebut. Priceless antiques hai ma'am. इन सबको एक साथ No. Bahwa barang dari pencurian ini adalah arca yang berharga dan untuk mengambilnya butuh bantuan yang sangat besar. Kemudian kenapa Swart Prasad bisa dicurigai? Karena beberapa kuil itu adalah tempat pertemuan Swart Prasad atau pembukaan beberapa tempat pos kesejahteraan yang menjadi kegiatannya. Lalu Sampat mengajukan keluhan, katanya bisa saja menangkap Swart Prasad, akan tetapi dia terkenal dan memiliki pendukung di mana-mana. Jika itu dilakukan, publik akan marah mendengar berita negatif tentangnya, bahwa dia nggak akan menyentuh Swart Prasad, tapi dia akan menginterogasi Cancala.
Cancala adalah seorang gadis di tahun 2003, dia adalah seorang perwira polisi. Kemudian karirnya berpindah menjadi asisten Eswart Prasad. Karena itu dialah orang yang tahu setiap rencana pekerjaan dan gerakan yang dibuat oleh Eswart Prasad. Untungnya dia sekarang berada di dalam penjara karena kasus pembunuhan yang dilakukannya kepada suaminya yang juga adik kandung dari Sampat. Selain itu, Natarajan juga meminta lokasi khusus agar apa yang dikerjakannya nggak dicurigai. Ketika malam tiba, Guys Sampat langsung mengerjakan tugasnya. Yang pertama, jika dia harus memindahkan Cancala dari rumah tahanan menuju bungalow Bagamati. Sekarang tempat tersebut dijadikan oleh kepolisian sebagai wisma polisi dan kantor camp pelatihan. Tetapi Linggarmurti memiliki kesan tersendiri pada tempat itu, yang cuma berjarak 8 km dari desanya. Dan menceritakan bahwa di sana seorang ratu pernah menguasai daerah tersebut. Dahulu dia memenjarakan orang-orang yang menentangnya dan membunuh setiap awal purnama untuk mempersembahkan kepada Dewi. Namun musuhnya berhasil membunuh dirinya dan kekuasaannya pun berakhir. Kemudian warga di sana mengatakan bahwa dia masih berkeliaran di ruangannya sebagai hantu, bahkan sampai sekarang. Setelah itu penjemputan Cancala berjalan dengan lancar, hutan belantara dan sejuknya udara pagi menjadi teman perjalanannya. Sejak awal keberangkatan Cancala hanya terdiam, sekarang dia harus dapatkan jawabannya, kemana dia akan dibawa, namun sempat nggak menjawabnya. Pikirannya melayang mengingat apa yang pernah dilakukan oleh Cancala kepada suaminya yang juga adik kandungnya. Sampai akhirnya tiba di lokasi itu masih terbayang sebelum turun dan Cancala kembali bertanya mengapa dia dibawa ke sana. Lalu Sampat memberikan penjelasan selama beberapa hari dia akan berada di kastil itu. Mirip seperti tahanan rumahan. Para petugas setiap pagi akan datang, dan dia harus menjawab semua pertanyaan mereka. Selanjutnya tanpa ragu sedikit pun Cancala masuk ke dalam kastil dengan perlahan. Dia perhatikan semua yang ada di sana, matanya menatap lekat pada lukisan yang ada di dalam, hingga buku jatuh dia tidak menghiraukannya. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah ruangan yang tertutup. Karena pintunya tidak bisa dibuka, rasa penasaran yang kuat membuatnya memata-matai akan apa yang ada di dalam. Dia menemukan jendela yang bisa digunakan untuk melihat lebih jelas ke dalam gelap dan tak ada apapun. Di saat sedang serius mengintai, Kancana yang bertugas melayani keperluannya terkejut dengan apa yang Cancala lakukan. Dia datang memberinya perlengkapan pakaian dan memintanya mandi karena petugas akan segera datang. Setelah sebuah tas diterimanya, Kancana pun juga memeriksa akan apa yang telah lihat di dalam. Lalu dia pun dikejutkan dengan suara dan langkah Cancala yang kembali lagi untuk menanyakan di mana letak kamar mandinya. Selesai mandi, dia mengingat kembali saat pertama kali bertemu dengan Sakti. Pada saat itu warga desa sedang berdemonstrasi di depan kantornya, menuntut pembayaran yang kurang baik pada proyek Pradana. Sakti yang mewakili warga mulai berargumen dan Cancala yang gak mau kalah pun membalasnya. Akan tetapi warga desa yang tak puas dengan jawaban Cancala melempari batu pada petugas dan melempar bom molotov ke arah mobilnya. Akan tetapi Sakti berhasil menyelamatkannya saat dia terjebak di mobil yang terbakar dan melindunginya dari amukan warga yang lain. Polis! Koi hai? Kemudian Sakti ditangkap atas tuduhan provokator. Namun Cancala berhasil membebaskannya. Setelah itu pertemuan mereka terus berlanjut. Awalnya seperti dimanfaatkan oleh Cancala untuk menaklukkan warga. Namun perlahan hati Cancala nggak bisa membohongi perasaannya. Dan akhirnya keduanya pun jatuh hati hingga mereka memutuskan untuk menikah. Eswart Prasad pun hadir di acara mereka. Sampai saat ini cincin pernikahan mereka masih melingkar di jari Cancala. Tapi tanpa sengaja cincinnya harus terjatuh dan bergerak masuk ke dalam ruangan misteri. Saat dia lepas dan menaruhnya di atas meja. Kemudian dia berusaha mengambil cincinnya, tetapi sayang terlalu sempit, Cancala berusaha lebih keras lagi demi mendapatkan cincin itu kembali. Setelah itu, guys di ruangan lain dirinya mengamati mobil yang masuk ke halaman kastilnya. Mereka adalah petugas seperti yang dikatakan oleh Kancana. Di antara rombongan itu Sampat dan Natarajan berada di dalamnya. Kemudian Sampat mengajak mereka menuju ruang pengawas. Dan dijelaskanlah olehnya hanya kamar tidur dan kamar mandi yang gak terpasang CCTV.
Semua ruangan dapat dilihat di monitor, bahkan semut yang masuk ke dalam pun akan terlihat. Natarajan sangat puas atas hasil kerja Sampat. Sekarang gilirannya mengorek informasi dari Cancala. Selanjutnya guys, Cancala ini dipersilakan masuk dan berkenalan olehnya. Petugas yang lain memperhatikan mereka lewat monitor di ruang pengawas. Natarajan dan Cancala duduk berhadapan. Perbincangan mereka pun dibuka oleh Cancala dengan pertanyaan yang sama. Kenapa dirinya dibawa ke sini? Natarajan memberitahunya bahwa pemerintah membutuhkan informasi kasus korupsi yang dilakukan oleh Menteri Aswat Prasad. Menteri itu dikatakan telah menerapkan praktek politik ilegal. Cancala mengelak dengan mengatakan bahwa mereka salah meminta informasi darinya dan gak berhak juga menanyakan itu kepadanya. Akan tetapi guys, Natarajan gak menyerah. Dia mengatakan bahwa pengadilan telah memberi tugas tersebut kepadanya. Dan kertas yang ada di tangannya adalah surat yang berisikan bukti-bukti kejahatan Aswat Prasad. Jadi Natarajan ini memintanya untuk menjawab semua pertanyaannya. Di sisi yang lain, Aswat Prasad diingatkan oleh Ajay bahwa dirinya tersangkut kasus konspirasi setelah dia mengumumkan ahli waris politiknya. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, Aswat Prasad mencoba menenangkan Ajay. Lanjut cerita guys, kemudian interogasi Natarajan dengan Cancala masih berlangsung nih. Dia nggak mengerti bagaimana cara mereka mendapatkan bukti tentang Aswat Prasad yang dikatakan olehnya bahwa itu benar. Mendengar hal itu, Natarajan menghentikan ocehan Cancala. Dia nggak perlu jawaban benar atau salah, tetapi Cancala hanya diperbolehkan memberi jawaban yang sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Natarajan kembali melanjutkan pertanyaannya, apakah dia masih ingin menjadi asisten dari Aswat Prasad kembali. Jawaban Cancala adalah, dia memang tidak menyukai pekerjaan yang dibebankan kepadanya, tetapi dia mengakui kehebatan Aswat Prasad yang mau mengorbankan apapun demi tujuannya. Karirnya dimulai dari bawah, sebagai pemimpin anggota baru, tetapi mereka yang melihat kerja kerasnya dalam melayani publik, pendukungnya kan tetap setia mendukungnya. Itulah yang menjadikan Cancala terinspirasi dan mau menerima tawarannya untuk bekerja sama dengannya kembali. Natarajan terus mempertanyakan 10 tahun bekerja bersama, tidak adakah hal negatif yang dilakukannya. Tertawa kecil mendengar pertanyaan itu. Baginya pengorbanan Aswat Prasad sangat besar sampai dia harus melupakan anak dan istrinya untuk melayani publik. Dan dia malah memilih meminjam uang ke bank untuk pendidikan anaknya agar tidak menggunakan uang yang haram. Natarajan pun menghentikan ucapan dari Cancala karena bukti yang didapat olehnya mengatakan berbeda. Aswat Prasad tercatat menghabiskan 3 crore untuk dana pemilu. Lanjut, Natarajan menanyakan apakah dia memiliki teman. Jawaban singkat diberikan oleh Cancala. Dia tak memiliki teman kecuali 7 orang pengikut yang masih percaya kepadanya. Tetapi menurut Aswat Prasad, itulah pasukannya, kekuatannya, dan kekayaannya. Lalu kebiasaannya dalam berlibur sangatlah sederhana. Dia hanya suka mengunjungi kuil kuno di negaranya. Dan jika memiliki sedikit waktu, dia akan pergi ke tempat pertanian, bukan untuk pencitraan, tapi memang untuk beribadah. Selanjutnya guys, malam pun menjelang. Namun di kastil itu belum memiliki penerangan yang cukup, karena banyaknya aliran listrik yang terputus dan para petugas belum memperbaikinya. Saat itu Cancala memilih keluar dari kamarnya. Dia merasa harus mengumpulkan semua informasi yang ada di dalam kastil. Kembali dia akan mengelilingi setiap ruangan yang cuma bermodalkan lampu senter menjadi cahaya penerangnya. Sejak awal dia sampai di bawah. Keanehan memang banyak yang terjadi. Seperti kolam yang tadinya kering lalu tiba-tiba keran menyala dan mengisi penuh seluruh sudut ruang kolam. Gak hanya itu guys, dia juga menemukan sebuah patung yang sengaja ditutup oleh tirai besar. Dan suara-suara hantu klasik yang mencoba mengganggu fokusnya. Sampai dirinya berhenti di lemari kaca dan menemukan sebuah buku bertuliskan "Bakal mati". Kemudian buku itu dibawa ke kamarnya. Ketika dia membuka sebuah halaman yang mirip dengan pintu ruangan misteri, dia teringat tentang cincinnya guys. Lalu menjadi kewajiban baginya dong untuk mengambil cincin itu kembali. Sekarang dengan besi pengait dia akan berusaha mengambil cincinnya kembali. Namun saat dia menyentuh ukiran tangan di samping pintu, ruangan misterius itu terbuka. Sebenarnya dia tertarik untuk masuk ke dalam ruangannya. Akan tetapi dia merasa kegiatannya sedang diawasi. Dengan berhati-hati Doi pun mencoba mencari tahu siapa yang lagi mengintainya. Setiap benda yang terjatuh dan suara-suara lainnya menjadi tanda kemana dia harus bergerak.
Tapi herannya tanda itu malah membawanya ke ruangan yang lain. Selanjutnya keberanian mengajaknya masuk ke dalam ruangan. Lalu disusurinya setiap tempat yang ada di dalam, sampai akhirnya dia menemukan sebuah pintu keluar yang mengarah ke halaman samping kastil. Kemudian guys, dia hanya melihat keadaan sekitar nggak ada maksud untuk lari dari kenyataan. Cancala sekarang sedang melahap makanannya, namun di bawah kakinya seekor kelelawar mati membuatnya menghentikan kunyahannya. Lalu ada hal yang lebih mengganggu lagi, suara bising di ujung ruangan sana menarik perhatiannya. Saat dia lihat ke sana, seketika segerombolan kalong keluar dari sarangnya melewati dirinya. Setelah itu, Cancala masuk ke dalam kamarnya. Dia melanjutkan bacaan buku coklat yang kemarin didapatnya. Kejadian aneh kembali terjadi di sana guys. Lilin yang menjadi penerang ruangannya tiba-tiba hidup dan mati dengan sendirinya. Saat lilin itu berhasil dinyalakan secara mengejutkan, sebuah bayangan muncul di depan wajahnya. Segera dia berlari memanggil petugas jaga untuk menolong dirinya yang sedang ketakutan itu. Saba dan Linggamurti yang mendatanginya kebingungan harus melakukan apa. Akhirnya mereka pun menghubungi Sampat dan perintah untuk membiarkannya tegas disampaikan. Setelah itu keesokan paginya Kancana menemukannya tertidur di depan pintu kastil. Kemudian guys, berbincang ringan terjadi kembali di antara mereka berdua sambil mengobati luka yang ada di tangannya. Kancana nggak percaya bahwa dirinya telah membunuh seorang, jika pada bayangan saja dia harus lari ketakutan. Di awal interogasi guys, mereka saling berdua argumen. Bagi Natarajan, Sword Prasad adalah seorang pencuri. Tapi menurut Cancala, semua yang telah dia sampaikan adalah kebenaran. Kemudian Natarajan menjelaskan masalah intinya adalah Sword Prasad dituduh sebagai dalam pencurian arca yang sangat berharga yang terjadi sejak 6 bulan yang lalu. Bahkan mungkin Cancala juga ikut bekerja sama dalam perampokan tersebut. Dan Cancala pun langsung membantahnya. Selama 29 tahun Sword Prasad telah menjaga kredibilitasnya dengan tidak korupsi. Lalu mengapa dalam 6 bulan terakhir uang sangat dibutuhkan sampai harus mencuri arca? Padahal jika dia mau jutaan klor bisa mengalir kepadanya kapanpun dia butuhkan hanya dengan sekali tanda tangan. Mendengar jawabannya, Natarajan merasa kesal dan akan membuktikan bahwa Sword Prasad terlibat dalam kasus tersebut. Setelahnya Natarajan pun menenangkan dirinya di ruang pengawas. Petugas yang ada di sana mengambil kesimpulan rasanya Cancala nggak sedang melakukan tipu-tipu guys. Gerakan tubuh dan isyarat matanya nggak seperti orang yang sedang melakukan kebohongan. Dan semua yang dikatakannya adalah kebenaran. Di tempat lain, Sword Prasad sedang berada di kuil kuno untuk beribadah. Ajay yang ikut bersamanya sibuk sendiri dengan ponselnya. Dan ternyata di belakangnya dia adalah orang yang mengatur pencurian arca yang sangat berharga. Di sisi lain, Cancala memaksakan diri masuk ke dalam ruangan misterius itu. Dia memeriksa semua yang ada di sana. Lukisan, kursi goyang, dan kursi singgasana menjadi perhatiannya. Tanpa sengaja dia menjatuhkan proyektor, kemudian dia pun merapikannya kembali dan membawanya pergi dari sana. Lalu tiba-tiba Saba dan Linggarmurti mendengar teriakan Cancala dari dalam kastil. Mereka berdua pun panik dan segera menghubungi Sampat. Perintahnya Linggarmurti harus memeriksa monitor di ruang pengawas. Jika enggak, ada gerakan apapun yang terlihat. Segera masuk dan ke dalam kastil lalu diselamatkan. Dan akhirnya mereka bertemu dengan Cancala. Namun ketika ditemui, dirinya merasa diserang oleh makhluk kasat mata. Mereka berusaha menolongnya. Akan tetapi tarikan terakhir pada tubuhnya mengubah dirinya menjadi berbeda. Lalu Cancala terdengar sangat fasih berbicara menggunakan bahasa Arab. कहाँ जाओगे तुम? जब चाहे चले जाते हो। अड्डा है, किसी को जाने नहीं दूंगी. Dia mengatakan bahwa dirinya adalah Bagamati dan kedatangannya sekarang untuk menyelesaikan suatu hal. Keesokan paginya Natarajan bersama tim penelitian menanyakan yang terjadi semalam. Tetapi di monitor guys nggak ada rekaman apapun dan sekarang keadaan Linggarmurti sedang sekarat dan sahabat tubuhnya menggigil dan sangat ketakutan.
Lanjut cerita guys, Cancala diperiksa oleh dokter spesialis. Dia mengaku jika dirinya nggak mengingat apapun kejadian semalam. Selanjutnya dokter itu mengarang cerita siapa sebenarnya yang sering disebutnya semalam. Dokter itu mengatakan jika Bhagamati adalah seorang mahasiswi yang menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh pacar dan teman-temannya di kastil tersebut. Mendengar cerita itu, respon ditunjukkan Cancala sangat mengejutkan. Dia mengepalkan tangan karena kemarahannya yang nggak bisa ditahan. Lalu dia pun menyerang dokter itu sebagai balasan kebohongan atas apa yang telah dikatakan. Kemudian Cancala berbicara menggunakan bahasa Arab menjelaskan kebenaran tentang cerita itu. Bhagamati adalah seorang ratu yang memimpin wilayah Pelangi saat dia berusia 12 tahun. Dia menunjukkan keberaniannya dengan ikut berperang. Setelah itu dengan jaminan dirinya, dia ditugaskan untuk memimpin kerajaan. Selesai Cancala bercerita, dokter itu pun membuka dialog dengannya. Dia juga mengetahui kisah sebenarnya tentang Bhagamati dan mengira Cancala sedang menerima jenasi untuk melakukan kebohongan. Kemudian dokter itu menguji Cancala dengan menanyakan mengapa mereka menyebutnya sebagai iblis dan kenapa mereka takut dengan bunga itu. Cancala menjawab karena Chandra sana telah mengkhianati dirinya. Saat kekuatan dan kekuasaan diberikan kepada Chandra Sena, keserakahan mulai merasukinya. Dia menjarah semua kekayaan yang dimilikinya, bahkan menahan dirinya di suatu ruangan sampai mati. Lalu Bhagamati sengaja membunuh dirinya dengan cara menggantung diri agar bisa kembali membalaskan dendamnya. उसकी बातों उस योद्धा की वीरता को उसने अपना रक्त दिखाना शुरुआत करके मुझे और जनता को. Keesokan harinya Natarajan memeriksa data dari profil Cancala. Herannya dia hanya bisa berbahasa Telugu, Inggris, dan India. Tapi petugas yang lain sudah mencari fakta akan apa yang diceritakan saat itu mirip seperti cerita warga yang ditemuinya. Akhirnya mereka pun memilih meminta bantuan paranormal untuk membuktikannya. Selanjutnya Sampat yang ditugaskan menemani paranormal itu datang malam harinya. Sesampainya mereka di sana, paranormal itu meminta jalan lain untuk masuk ke kastil tersebut. Sampat pun keheranan ada pintu lain untuk keluar dan tak terkunci, mengapa Cancala nggak memilih untuk kabur dari kastil tersebut. Kemudian paranormal itu memberikan rudaksa dan air yang dicelupkan batu aroma wangi hujan yang ditaruh di kastil itu sebagai pembuktian adanya makhluk astral di sana. Setelah itu keesokan paginya perbincangan hari ketiga dimulai. Diawali dengan Natarajan yang meminta penjelasan dari Cancala tentang foto yang diberikan. Cancala mengatakan itu adalah foto ketika proyek Pranadara. Menurut Natarajan, proyek itu dicurigai olehnya ada kecurangan yang dilakukan oleh Peswar Prasad. Karena mustahil bisa berbuat baik di dunia politik. Di tempat lain seseorang memberikan kabar kepada Sampat bahwa kasus Cancala akan dilepas. Saat mengetahui hal itu dirinya bergegas mengambil pistol dan pergi menuju kastil. Sesampainya di sana dia mematikan CCTV agar apa yang dilakukannya nggak meninggalkan bukti. Setelah itu guys, dia segera masuk ke dalam. Dia mencari keberadaan Cancala. Nggak butuh waktu yang lama. Kedatangannya langsung disambut oleh teriakan dan suara benda yang bergerak sendiri. Tetapi langkah kakinya terhenti saat dia menyaksikan tayangan video di kamar. Begitu serius dia memperhatikannya hingga sebuah serangan mengembalikan kesadarannya. Kemudian dia mengetahui di mana keberadaan Cancala, segera dia pun berlari menuju ruangan misterius tersebut. Ketika masuk dia mendapati Cancala yang sedang menggantung lehernya. Dengan cepat ditariknya tubuh Cancala hingga terputus tali tersebut. Selanjutnya kursi goyang yang tadinya bergerak kencang tiba-tiba berhenti tanpa dipegang. Bersamaan dengan itu Cancala juga kembali menghilang. Dan Cancala sedang berada di ujung lantai, melihat itu Sampat segera menghampirinya akan tetapi perilaku aneh ditunjukkan kembali oleh Cancala. Gerakan cepat tubuhnya nggak bisa dihentikan. Kemudian dia benturkan kepalanya dengan keras ke arah tembok. Setelah itu, guys, dirinya diseret masuk kembali ke dalam ruangan misterius itu. Sampat yang melihatnya terus mengikutinya. Ketika dia berada di dalam suara besi yang beradu sangat nyaring, kegilaan Cancala kembali terjadi. Dan dilakukannya adalah dia menempelkan tangannya ke tembok. Dan perlahan mengetuk paku yang menancap di tangannya.
Sekarang api di dekat tubuhnya perlahan membesar. Sekali lagi, dia harus menyelamatkan Cancala. Sekuat tenaga dia menarik kain yang menjadi sumber api tersebut. Namun buku coklat tua itu terpental dan mulai ikut terbakar. Cancala sejak tadi tak sadarkan diri. Sekarang dia bergerak tak karuan seperti orang yang merasakan tubuhnya ikut terbakar. Setelah kejadian itu, Sampat sudah berada di rumah sakit. Dia pun tidak sendiri. Natarajan datang untuk meminta penjelasan darinya. Sampat mengatakan jika dirinya nggak bisa memberikan jawaban atas peristiwa di kastil itu. Tapi yang dilakukan untuk menyelamatkan Cancala adalah secepat mungkin membawanya ke rumah sakit jiwa. Lalu Natarajan terkejut mendengarnya. Dia harus memutuskan penyelidikan kepada Cancala harus dihentikan. Setelah sembuh, Cancala akan dikembalikan ke dalam penjara. Keesokan harinya Natarajan menemukan sebuah metode bagaimana seseorang dengan mudah mengarang sebuah cerita. Mereka hanya perlu memperhatikan sekeliling, menambahkan tokoh di dalamnya, dan cerita itu akan terdengar seperti fakta yang sebenarnya. Di tempat lain guys, dua mobil beriringan dengan cepat berhenti di halaman rumah sakit jiwa. Mobil itu menurunkan Sword Prasad, dan Sampat segera menghampirinya. Sword Prasad menanyakan kenapa Cancala bisa berada di sana. Jawaban yang disampaikan Sampat membuat dirinya kesal. Karena nggak mungkin Cancala bisa ada di sana jika disebabkan luka fisik yang diterimanya. Ketika mereka sampai di dalam, Sword Prasad nggak peduli lagi pada apa yang diucapkan olehnya. Saat ini yang terpenting dia harus berbincang dengan Cancala. Sword Prasad juga mengusirnya agar mau berbicara dengannya. Ketika mereka bertemu, Sword Prasad mengungkapkan mengapa begitu banyak yang diberikan, dia juga rela terluka untuknya. Tapi Sword Prasad sepertinya mengetahui sandiwara apa yang telah dilakukan oleh Cancala. Di sisi lain, Natarajan masih penasaran dengan apa yang sudah dilakukan oleh Cancala. Dirinya kembali pergi ke kastil itu dan mulai memeriksa setiap ruangan. Kemudian dia berhasil menemukan bukti-bukti yang menguatkan dugaannya bahwa Cancala telah mengarang sebuah cerita palsu. Dia mendapatkan buku bertuliskan Bagamati, kursi goya yang diikatkan dengan tali, nama Chandra Sena yang tertulis di sebuah patung, dan kata Kalangi yang tercoret di dinding dan lukisan. Bahkan kejadian-kejadian yang mengerikan menurutnya sudah disiapkan. Sekarang Cancala dan Sword Prasad sedang tertawa senang. Akting yang dilakukan Cancala sangatlah luar biasa. Dia bisa menipu dan membuat takut banyak orang. Dengan itu, Sword Prasad akan terlepas dari kasus yang sedang menyeret namanya. Dan bayaran 300 khor akan masuk ke dalam rekening Cancala. Karena dirinya berhasil mencapai seperti apa yang diinginkan. Waktu itu sudah mengetahui lebih dulu bahwa dirinya akan diselidiki oleh CDI. Atas kasus yang menyebut namanya. Dia segera menghampiri Cancala yang masih menjadi tahanan untuk melakukan persetujuan atas apa yang dia inginkan. Karena sebelumnya Cancala adalah asisten pribadinya. Maka pasti Cancala akan diminta informasi tentangnya. Kemudian Cancala yang juga memiliki tujuan sendiri menyanggupi penawaran tersebut. Selanjutnya Sword Prasad pergi dari ruangan dan pergi melakukan negosiasi. Di antara partnernya mereka berdua berdebat tentang bayaran yang akan diberikan demi mulusnya proyek Pranadara. Dia membutuhkan tanda tangan milik Cancala sebagai bukti persetujuan. Di tempat yang lain, Natarajan sedang berbincang dengan seseorang yang memberikan informasi kecurangan pada proyek Pranadara. Faktanya semua tanah yang berhektar-hektar yang dimiliki oleh Ajay yang berhasil membelinya dengan harga rendah atas penipuan yang dilakukan Sword Prasad. Kemudian untuk mendapatkan untungnya lebih banyak menjual tanah itu ke pemerintah dengan harga yang cukup tinggi dan akan digunakan dalam proyek Pranadara. Kembali Sword Prasad menemui Cancala. Pekerjaan terakhir untuknya adalah mendatangi selembar surat perjanjian. Natarajan berjalan ke ruangan perbincangan yang ada di kastil. Dirinya memikirkan apa yang pernah diucapkanlah Cancala. Dia mencoba menjahit hubungan antara kalimat yang satu dengan yang lainnya. Pikirannya juga mencoba mengingat setiap adegan saat dia menginterogasi Cancala. Dan bagaimana Cancala bersandiwara saat menjadi Bagamati disandingkan dengan pidato dari Sword Prasad. Akhirnya guys, Natarajan pun menyadarinya apa yang dikatakan Cancala bukanlah penipuan melainkan kebenaran tentang Sword Prasad. Sekarang Cancala bersiap untuk tanda tangan. Kemudian tangannya digerakkan bukan untuk memberikan tanda tangan aslinya, melainkan sebuah tulisan Bagamati di kertas tersebut. Kemudian Sword Prasad yang marah menghampirinya. Tapi ketenangan Cancala dalam menghadapinya. Dengan mengatakan semua cerita yang disaksikan sampai sekarang hanyalah jebakan untuk Pak Menteri.
Awalnya dia mengumpulkan semua bukti ucapan dan peluang kejahatan yang mungkin bisa dilakukan oleh Eswart Prasad melalui Quora. Kemudian menempelnya dan menjelaskan dalam satu buku dan membocorkannya kepada pemerintah. Agar diambilnya tindakan kemudian mengungkapkan alasannya bahwa sudah sejak lama menipu rakyat dan menjadikan Cancala korban untuk bersembunyi atas kesalahan yang telah dilakukannya. Bahkan terbunuhnya Sakti disebabkan oleh Eswart Prasad sendiri. Waktu itu Sakti datang dalam keadaan marah yang besar. Dia mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh Eswart Prasad sejak lama menipu rakyat dan menjadikan Cancala korban untuk bersembunyi atas kesalahan yang telah dilakukannya. Bahkan menuduh istrinya terlibat di dalamnya. Dalam laporan proyek Pranadara, menggunakan 127 desa, tetapi ketika aksinya Eswart Prasad merampas 8 desa dengan membeli tanah mereka dengan harga yang rendah. Kemudian Eswart Prasad mendengar keributan tersebut. Dia datang menghampiri bukan untuk menenangkan, akan tetapi menyelesaikan urusannya dengan Sakti. Baginya Sakti itu menjadi penghalang jalannya mencapai tujuannya. Dia merasa tertantang untuk menyelesaikannya satu persatu. खुद को भगवान मानकर देखता क्या है? जनता कब से इंतजार से और सत्ता के लिए पागल लोग जनता को Lalu Eswart Prasad tidak mampu menahan amarahnya karena rencana besarnya bisa bocor jika Sakti tidak dimusnahkan. Kegeramannya membuat dia harus mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke kepala Sakti. Tetapi Cancala menahannya dengan mengatakan jika itu dilakukan olehnya maka dengan begitu warga di desa akan mundur mendukungnya. Setelah itu, guys, pistolnya diberikan kepada Cancala dan dia harus membunuh suaminya sendiri. Lalu Eswart Prasad juga membuktikan keseriusannya dalam menyelesaikan tantangannya. Dengan menayangkan siaran langsung pembunuhan warga desa yang menentangnya, nggak peduli anak-anak atau wanita hamil. Mereka habis dibunuh atau dijadikan tahanan olehnya. Sakti yang nggak kuat melihat tayangan itu akhirnya melepaskan diri dari pengawal yang memegangnya dan mendekatkan dirinya dengan Cancala. Dia sendiri yang menarik pelatut pistol ke arah jantungnya. Karena pistol juga dipegang oleh Cancala, maka dia akan menjadi tersangka kasus pembunuhan suaminya. Sekarang Cancala berhasil membalaskan dendamnya. Dia menunjukkan kejahatan sebenarnya, dengan begitu kepercayaan publik akan hancur, bahkan sebelum dirinya mendekam dalam penjara. Kemudian Eswart Prasad mengancam akan membunuh Cancala dengan sebuah pistol sudah berada di kepalanya. Cancala masih tersenyum kemudian mengatakan kekuatan raja adalah uang rakyat dan otak. Dia sudah berhasil memeras uangnya, menjauhkan publik darinya dan otaknya mati. Jika dia menarik pelatut pistol itu. Bukan hanya itu, guys. Dia juga menghancurkan 35 tahun karir politiknya. Kemudian Cancala memaksa Eswart Prasad untuk menarik pelatut pada pistolnya. Dan peluru itu mengenai tangannya. Gak lama berselang sampai tiba di ruangan. Segera ia tembak Eswart Prasad untuk menghentikan gerakannya. 3 peluru mendarat di tubuhnya, yang membuat Eswart Prasad tewas. Di akhir cerita, guys, Sempat dan Nataraja menghadiri acara yang diadakan oleh organisasi Sakti Foundation. Dia mendirikan itu untuk mengenang impian Sakti menyelamatkan warga desa dari proyek Pranadara. Kemudian mereka bertiga berbincang. Natarajan masih menyimpan rasa penasaran kepada Cancala. Dia mengatakan rincian data tentang Cancala tidak lengkap. Mereka mengira kalau dirinya mengerti sihir dan bahasa Arab. Cancala kaget mendengarnya. Yang dia jawab adalah, "Aku tidak bisa bahasa Arab." Dan film pun berakhir. Oke, Bagamati adalah film trailer misteri pada tahun 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tontonan yang cukup menegangkan. Biru 01 terutama salut tentang penulis yang juga identik dengan pemerintahan, kepemimpinan dan juga sebuah hiburan yang mengesankan bagi besar masyarakat berpendapat dan ini politik itu jelek dan kotor. Kita bahwa ada banyak sebenarnya yang jelek dan kotor di sini bukanlah politik, meskipun dengan rumah yang bobrok, tetapi yang jelek dan wanita muda yang malang ada di depan layar dan cerita latar yang menyayat hati itu, melainkan cerita pun film ini sangat mengejutkan. Organisasi atau orangnya yang salah, karakter yang dari awal kembali lagi nih ke arah sineas asal Mania yang telah sukses menjadikan tontonan dialog yang menarik bagi gua adalah gejolak politik bukan dan keluar dengan mengatakan kebohongan. Lalu mereka mengkolaborasikannya dengan penjara horor benaran yang tak lain judul film tersebut adalah di sini terjebak Bagamati. Seperti biasa, guys, ceritanya. Jika kalian suka like dan amunisi duduk di kursi dan kesalahan notifikasi dan subscribe kalau masih mau dengerin gue. So gue tutup video ini.